belakangnya. Silakan Bu Sofi. Ubay bin Ka'ab berkata, ya, Nabi hadir di kolam Banu Gifar. Jibril mendatanginya dan berkata, Allah telah memerintahkanmu untuk membuat umatmu membaca Al-Quran dalam satu huruf, satu huruf. Iya, sudah paham. Muhammad berkata, aku mohon ampun dan belas kasihan kepada Allah. Umatku tidak memiliki kemampuan, ini umat botol. Ya, kalian tuh umat botol. Tidak bisa apa-apa. Ditambahi botol Umatku lagi. Tidak, loh. Karena Taurat dan Injil tidak pernah diturunkan dalam 7 aruf. Betul, Bu Neva? Ya, siapa yang bahas Injil dan Taurat? Ada hubungannya. Kami umat cerdas, umat Yahudi dan Kristen itu pintar, Pak. Iya, pintar tapi agak bodoh sedikit. Ya, terus. Tak payah Taurat Injil. Kamu di mute kalau Umatku botol. Nih, Pak, lihat nih. Umatku botol, bodoh dan tolol. Dia tidak mampu menghafal dalam satu aruf. Lalu kemudian Jibril datang lagi untuk kedua kalinya. Ini Jibril naik ke langit ini, Pak. Iya, sudah terus. Apa masalahnya? Bukan itu di masalahnya. Hal yang sama. Sampai mencapai hingga 7 ahruf. Pertanyaan saya, Jibril naik bolak-balik turun, itu ke langit keberapa, Pak? Pertanyaan saya. Ya, tak tahu. Itu tidak disebutkan. Ini adalah Sunan Abi Dawud 1478, buku 8, hadis 63. Buku Inggrisnya, volume 8, hadis 1473. Pertanyaan saya ini, Jibril bolak-balik naik dari langit ke berapa, turun ke bumi, Pak? Tidak tahu dijelaskan apa kecatatannya kalau apa Jibril itu naik bolak-balik. Cacatnya apa kekurangannya di dalam Islam? Iya, saya bacakan di dalam Quranmu, saya perlihatkan. Silahkan. Jibril ketika membaca Quran itu minta izin Allah enggak? Ya, yang jelas itu diizinkan oleh Allah, ya minta izin lah. Iya, minta izin Allah ke langit ke-7 enggak? Minta izin. Katanya nggak tahu. Jibril kan ketemu Muhammad, dibacain Quran dalam satu huruf. Lalu Jibril ini cerita lagi. Apa? Dari huruf turun naik. Tahu kan nggak tahu, dikasih tahu ini loh. Datanya ya, tidak ada hubungannya lah. Loh ada, Pak. Ini saya ya, terus saya dengarkan. Kebohongan nabimu. Ya, terus. Sebentar, saya mau buka data. Saya nggak kayak kamu. Tadi kakak ada datanya itu kak, buat kita buat perbahan tertawaan, Ifor. Kita nih belajar. Katakan Anda ya, surah Al-Ma'arij. Ayat 4, nomor 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhanmu, Allahmu dalam sehari, ukuran manusia, seharinya malaikat, seharinya Tuhan, yang kadarnya 50.000 tahun hitungan manusia. Pertanyaan saya, Jibril bolak-balik naik 7 kali kepada Allahmu ini, berapa tahun, Pak? Iya, kadarnya itu. Ini apa hubungannya antara turun naik dari Al-Quran turun naik? Apa hubungannya? Jibril tadi naik ke langit minta izin Allah nggak mengambil bacaan ahruf yang kedua? Iya, minta izin. Minta izin sama Allah kan? Sekarang kalau dia naik 50.000 tahun dalam hitungan manusia, kira-kira dia bisa balik lagi nggak ketika Muhammad menerima wahyu 23 tahun ini? Bisa. Oh, botol. Karena itu jarak perjalanannya 50.000 dan malaikat itu terbuat dari cahaya, bukan fisik seperti manusia. Sebentar Bu, sebentar. Oh, berarti tadi malaikat itu naik menghadap Allah satu harinya Allah. Iya. 50.000 tahunnya manusia, botol. Ya, saya tidak bahas ini ya. Saya di luar pemahamannya kalau Anda bicara seperti ini. Itu jelas itu keautentikan Al-Quran di mana kekurangannya, itu saja. Sebentar Pak Ifor, tadi Pak Ifor bernarasi bahwa malaikat itu cahaya. Berarti Jibril itu cahaya, bukan begitu? Cahaya memang terbuat dari cahaya dia. Dari nur terciptanya. Dia kuburnya di mana? Kuburnya? Masa malaikat mati? Nah, apa? Iya, silakan. Cahaya, kenapa Bu kuburannya di Iran ada? Iya, silakan di mana? Bapak nggak tahu. Kalau kuburannya Jibril di Iran, saya pun boleh buat di Indonesia ini. Nah, itu urusan kalian, makanya kalian ini kalau maksud saya itu bisa saya pun buat ini diberi nisan Jibril seperti itu. Itu cahaya. Pertanyaan saya, ya, kok kuburannya malaikat Jibril di Iran? Itu loh viral itu loh. Iya, tahu. Lo kok nggak tahu? Gimana sih? Tahu lah, anggap ada. Saya pun boleh buat nisan di sini dibangun, itu dituliskan di nisannya Jibril. Tadi kamu bernarasi, malaikat bukan seperti kita, punya badan, itu cahaya. Lah pertanyaan saya, cahaya dikubur gitu. Bu Neva, nggak ke situ, Bu. Pertanyaan maksud saya, apakah itu betul? Pak, jangan ambil dari yang sudah terjadi, ambil dari Al-Quran dan hadis kalau malaikat itu pernah mati. Ya? Pak Ifor, menurut hadis Nabimu tadi, Jibril turun naik membacakan 7 aruf. Di dalam agama Islammu, setiap kali Jibril turun, itu paling 5-10 ayat, betul? Betul. 5-10 ayat ini dibacakan dalam 7 bacaan yang berbeda-beda, betul? Betul. Pertanyaan saya, di mana 7 bacaan berbeda-beda ini? Kenapa Jibril turun naik dalam waktu 50.000 tahunnya manusia?
Lah 7 perbedaan ini Kak masih ada terus di zaman Utsman. Utsman ini membakar untuk menyesuaikan ya Allah Yang dipotong menurunkan lagi. 7 huruf tadi siapa? Yang menurunkan Malaikat Jibril. Loh, Malaikat itu Allah Jibril bukan. Kamilah yang menurunkan dari itu. Allah. Oke, berarti surat Al-Hijr ayat 9 tadi berlaku nggak? Kamilah yang menurunkan Quran dan Kamilah yang menjaganya. Iya, betul. Lalu kenapa dibakar sama Utsman? Karena untuk menyesuaikan. Maksud saya kenapa Allah nggak menjaga gitu? Di mana? Ini kan sudah ada Al-Quran yang dijaga ini kan sama. Berarti yang enamnya itu buat apa? Kalau habis semua Al-Quran berarti itu tidak dijaga. Ini sudah ada Di Al-Qurannya. mana tertulis bahwa itu untuk menyesuaikan di mana? Lah dalam sejarah Di itu mana? terjadi Ya, sejarah di mana? Di mana? perpecahan. Kamu dari Ya. tadi nggak baca data di mana? Tertulis bahwa untuk menyesuaikan jadi Iya, Jadi saya sumpah, malas gua ngakak sama nak kebotolan anu kalian data. ya. Ini Di ya mana? sejarahnya Kak, di Kak mana? Aisyah. Iya sejarahnya Kak ada Aisyah, tertulis di mana? Ini Kamu tadi sudah sejarahnya. bilang, itu untuk menyesuaikan makanya dibakar di mana? Tertulis di mana Memang. untuk menyesuaikan dibakar. Itu sejarah atau memang dari mulutmu sendiri? Tanyakan ke sama Muslim semua itu yang Di tapi yang mana? pintar-pintar Iya, di ya. mana? Tertulis di Siapa? mana? Itu pasti Saya sama tanya, jawabannya dengan siapa? saya. Siapa yang menyuruh Utsman membakar Quran yang diturunkan dan dijaga oleh Allah ini? Lah dia sendiri, inisiatif dia sendiri. Berarti Allah itu tidak maha kuasa. Lah bukan tidak maha kuasa. Ini yang ada apa ini? Al-Quran yang sekarang ada ini apa? Bukan Al-Quran. Berarti Al-Hijr berbohong. Berarti Lah ayat itu ya palsu. Al-Quran yang sekarang ada apa? Katanya Lah, dijaga. terus Kalau untuk tidak apa? dijaga itu semua musnah. Berarti itu tidak Bukan. dijaga. Kalau dijaga seharusnya ketujuhnya masih ada, bukan cuma satu. Itu pertanyaannya. Aslinya Bang, kalau Anda bicara Berarti yang ketujuhnya 6 itu ada. palsu. Berarti yang 6 itu palsu. Ntar Bang, Yang kalau dibakar itu Anda palsu. ntar kalau Anda kamu bicara dari bernarasi yang aja. ketujuhnya itu Tadi ada, untuk ketujuhnya menyesuaikan. itu Gimana ada itu Bang pertanyaan kalau ya. untuk menyesuaikan karena dibakar Karena itu di mana kenapa? tertulis? Kamu Karena narasi kenapa? aja. Ya kan tetap sekarang itu ada 7 bahasa itu ada. 7 dialek itu dalil, ada. Tadi tadi nggak tunjuk. Bu Syafi ini loh nunjukkan Hafsun, dalil. apa ya, Kamu nggak banyak pernah nunjukkan dalil. kiroatnya. Itu dibakar sama Utsman karena untuk menjelaskan dan segala di mana Itu. tertulis. Udahlah turun aja botol. Banyak yang Iya bernarasi. Ya inilah. Cuman dengerin ceramah. Jadi bernarasi menang. Begitu dalil nggak ada. Coba Islam yang naik, Islam yang bermutu coba. Iya, dia bernarasi. Oh, karena dibakar itu untuk menyesuaikan. Di mana tertulis bahwa harus dibakar itu karena untuk menyesuaikan kan itu pertanyaannya. Yang di bawah aja pinter. Nah, kepintaran ini kalian banggakan, nggak ada dalilnya. Oke, saya simpulkan. Pertama, surat Al-Hijr ayat 9. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaga. Mereka tidak punya Quran asli, betul? Tadi sudah dikonfirmasi. Iya, tulisan Quran para sahabat zaman Muhammad tidak ada Quran asli. Yang kedua, Quran tidak pernah turun, teman-teman. Muhammad itu berbohong. Karena terjadi perbedaan-perbedaan bacaan itu, dia menutupi kelupaannya, kebohongannya dengan cara, oh kamu betul bacaannya, kamu juga betul. Memang Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Itu kebohongan Muhammad. Saya membaca ini aja ngekek loh. Saya ketawa. Masa Muslim tertipu sih? Betul nggak Bu Neva? Yes. Saya aja baru baca aja lucu. Itu kalau saya sebagai Nabi Muhammad, saya pura-pura, oh iya saya mendapatkan bacaan Quran, saya mendapatkan wahyu. Kemudian ternyata saya lupa. Saya membacakannya kepada Bu Neva beda, saya membacakannya kepada Pak Gabriel beda, saya membacakannya kepada Pak Ladusing beda. Lalu kalian komplain, loh Bu Sofi, katanya kamu dapat firman kok beda-beda. Lalu saya, oh nggak apa-apa, kamu benar. Memang Jibril menurunkan dalam 7 ahruf. Anda sudah pasti melihat kebotolan dan kebohongan saya, betul? Yes, betul. Masa gitu aja nggak bisa kelihatan? Betul. Ini aneh-aneh aja. Dokter nyamuk. Ngeles mulu dia. Dokter nyamuk. Makanya dia tuh nggak sadar bahwa dari tadi dia cuma Iya. bernarasi. Kita mau percaya narasi dari mulutmu atau berdasarkan dalil? Diganti-ganti jawabannya. Tadi awalnya bilangnya ahruf itu dialek. Dijelaskan kalau misalnya itu dialek berarti Kasihan. berbeda. Ayat yang menjaga itu enggak benar. Jadi memang Terus dirubah lagi. teman-teman. Ahruf itu kata gimana sih? Jadi follower itu dia lebih ngangkut apa jempol buat teman-temannya yang cuma tapi nggak pakai dalil itu katanya pinter. Saya suka ada kamu deh. Kenapa? Silakan. Halo. Halo. Iya, Komal apa nih? Komal. Yang naik yang naik. Halo. Bisa. Oh, Ini yang ngomong siapa? Manusia Merdeka. iya. Iya, kenapa? Manusia Merdeka. Salam. Iya, oh Kristen. Salam. Kristen. Aduh dia Salam. berisik siapa ya? Iya, calon dan manusia Merdeka. Iya, deh. Yang itu yang mana ya? Saya yang muslim. Salam. Halo dokter. Halo dokter nyamuk. Dokter nyamuk ya siang. Dokter nyamuk. Halo. Kalau nggak ngomong turun aja ya dokternya. Sorry, ke mute. Oke, udah mendengar penjelasan, ada yang mau ditanyain? Cuma mau nanggapi yang tadi. Oke, silakan. Tadi kan ada masalah malaikat Jibril tuh naik turun, katanya 7 kali naik turun. Dalam hitungan berapa? 50.000 tahun? Berapa? 50.000 tahun.
Kayak gini, apa dulu? Memang benar, malaikat Jibril itu diciptakan dari nur. Ini ibaratnya, saya cuma nanggapi ya. Ya, Saya nggak mau menjawab pertanyaan dari. Data ya. Iya, Saya butuh data. iya. Narasimu ada di data mana biar saya buka gitu. Bisa Bapak cari sendiri, bisa cari sendiri. Soalnya saya lagi Gitu makan. dong. Kalau Iya, ya, Oh Anda nggak bawa bisa. data, tinggal Kalau kamu sebutkan aja. bernarasi itu sesuai dengan dalil. Jangan bernarasi nanti bisa cari sendiri itu bukan itu apa? Bukan diskusi. Ya, kenyataannya memang kayak gitu. Semua orang Muslim itu tahu malaikat Jibril itu tercipta dari nur. Adapun yang kata ibu itu, apa? Malaikat Jibril itu naik turun 7 kali. Kenapa dia mempunyai kecepatan seperti itu? Tuh baca Salah- Pak itu baca itu. Baca itu apa itu? Bacakan Bu, saya lagi sambil masak ini Bu. Malaikat naik menghadap Aduh. Allah dalam hitungan Tuhan sehari, dalam hitungan manusia 50.000 tahun, betul? Iya betul, 50.000 tahunnya kita, betul? betul. Pertanyaan saya, kalau Jibril turun naik, setiap kali dia membawa Quran, selalu dalam 7 aruf. Pertanyaan saya, ketika Jibril naik turun 7 kali menghadap Allah, ini berapa Kenapa, Dek? waktunya, Pak? Berapa waktunya? Berapa? Sebentar dulu, ibu harus mengkomprehensi. Dalam hitungan tahun manusia kan, sedangkan dalam hidup Muhammad manusia bukan? iya manusia. Muhammad pakai hitungan ini enggak? 50.000 tahun ini enggak? Suara ibu kecil Bu. Makanya Muhammad Bapak jangan pakai diskusi hitungan sambil ini enggak? masak. 50.000 tahun enggak? Aduh, Halo? Bapak diskusi sambil masak gimana ceritanya? Turun. Diskusi sambil masak nih sakit jiwa Enggak diskusi hitam-hitam sampai ini. bikin apa? Kalau sudah kita sampai ke dimensi keilahian, kita nggak bisa lagi menyalahkan orang gitu, Bang. Ya, karena Lalu? dalam keilahian itu kita tidak bisa melihat salah orang lagi gitu. Semua itu sudah kita merasakan kedamaian, keheningan, kasih dan sayang kan cuma itu. Saprijal, Ya. kamu nanggapin apa? Nanggapin apa? Kamu Ya, nanggapin apa? tadi. Ya, Pak, Tentang yang Tentang apa? ya tentang forum ini gitu loh. Jadi dari tadi cuman yang Loh, kenapa? hanya menyerang. Kok nanggapin forum ini? Iya, jadi dari tadi saya lihat ya, Dalil yang tadi ditunjukkan itu Anda nggak mau bantah. itu kalau sudah Forum kita ini. bicara ke Tuhan, ya bicara ke Tuhan itu yang sudah unlimited, itu yang keilahian itu yang sudah tak terbatas. Mana mungkin akal pikiran bisa Apanya tak terbatas? Gitu. Allahmu memang Allahmu tak terbatas. Ya, semua Tuhan kan, semua agama kan punya Tuhan. Yang namanya Tuhan itu sebuah keilahian itu dimensinya sangat tinggi gitu loh. Cuman mau Di mana dipelajari sangat dengan tingginya? Apakah Allahmu itu maha tahu? Ya, Maha sekarang kuasa? gitu. Allahmu Iya. maha tahu tidak? Loh, seluruh agama kan memang begitu pemahamannya. Enggak. Tuhan maha tahu, enggak maha kuasa. Ya, Allah itu maha tahu enggak? Ya, sekarang Yesus itu maha tahu atau apa tidak? Lo jelas. Nah, Maha tahu. sama kan? Maha kuasa. Sama aja, Apa? sama. Allahmu maha tahu tidak? Loh, sekarang Yesusmu maha tahu apa tidak? Ya Saprijal. Allahmu maha tahu enggak? Nah, makanya Allahmu itu kita nggak bilang, Saya sudah jawab. Allahmu maha tahu enggak? ya jelas maha tahu. Dari mana dalilnya? Ya memang, itu makanya untuk memahami ini, Nah, itu dia. Makanya kalau kau bilang narasi Allah itu maha tahu, ya di mana dalilnya? karena Tuhan itu meliputi alam semesta ini. Mana gitu. dalilnya, Riza? Di mana dalilnya? Saya butuh dalil, bukan asumsi. Modal Bukan cowok. ini. Iya, jadi makanya jangan santai lah. Kalau kita mau diskusi itu ya jangan pakai. Ya, saya butuh dalil. Saya butuh dalil. Kalau Anda bilang bahwa Allah itu maha tahu, saya butuh dalil. Buktikan kalau Allah maha tahu. Ya makanya untuk memahami itu tidak pakai akal pikiran, itu pakai jiwa, pakai hati sanubarimu yang paling dalam gitu loh. Iya, di mana dalilnya? Dalilnya Allah maha tahu di mana? Dia di ayat kursi itu Tuhan meliputi arsnya, langit dan bumi. Jadi tidak ada semua dia meliputi langit dan bumi ini. Mana? Itu ada di ayat kursi. Kursi, terus di Quran? Ayat kursi berapa? Ayat kursi berapa? Biar dibukain. Oh, coba. Tuhan meliputi langit dan bumi. Tidak ada, Ya, narasi bahwa Allahmu itu memang maha tahu. bukan Allahmu. Itu semua ketika kita membilang keilahian ya, itu semua sama. Nggak ada sama kok sama-samain lagi. Dan Allahku. Kalau saya kasih dalil bahwa Allahmu tidak maha tahu gimana? Cuman, itu kan Anda itu mau tadi murtad? saya bilang, itu harus memahami dimensi-dimensinya gitu loh. Ini Apa kita dimensi bicara apa? kesadaran aja. Kalau Anda bilang tentang Allah maha kesadaran. tahu, ya buktikan dalilnya. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan dalilnya, ya, saya buktikan bahwa Allahmu tidak maha tahu. Ah, gimana coba? Di mana buktinya? Ya, Gimana? makanya. Gimana kamu cara Ya, membuktikan? Ya, makanya Anda tahu nggak bahwa Allah itu maha tahu di mana dalilnya? Ya makanya Allah lahu ma fis sama Allah Anda bilang Lahu, Allah maha ya. tahu ya? di atas kursi kan. Ada Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Di mana maha tahunya? Tidak kecuali izinnya. Jadi Iya, semua di itu kan mana? Tuhan itu meliputi. Dalilnya Itu mana? ada di ayat kursi. Ada di ayat kursi. Ada di ayat kursi loh. Biar dibuka, Rizal. Ayat kursi nomor. Ya, coba buka deh ayat kursi. Coba buka dulu. Saya pun lupa tuh. Sudah lama nih. Karena saya dengar tadi sangat menarik Ini, juga. kau kita baca. diskusikan. Kau baca ini. Kau baca. Ya apa? Poinnya apa nih? Kau baca. Ini poin bahwa Allah tidak mau tahu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan tanpa diuji? Padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya, orang-orang mukmin sebagai teman-teman
setia Allah. Maksudnya apa nih? Mana Allah Maha Tahunya? Ini apa yang dibacakan ini? Ayat apa? Nah, itu dalil bahwa Allah tidak maha tahu. Gimana sih kamu, Rizal? Itu dalilnya. Ya, ini Atau kalau Taubah dalil 16. itu ada dari mana? Atau Taubah Dasarnya, 16. rujukan dalilnya mana? Ini Mana? Taubah 16. Taubah 16. Iya, ini perujuknya siapa gitu loh. Dalil itu juga Ini masih Quranmu. banyak. Quranmu. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Loh, ini Quranmu Itu sahih apa? masalah. Kok Quran sahih atau enggak? Ini Quran. Kenapa Allah belum Maha Tahu? Atau bah? Kikuk. Berapa tuh? Taubah 16. Apakah kamu Kalau Anda bilang tadi Allah itu Maha Tahu, ya, saya buktikan bahwa Allah Anda itu enggak Maha Tahu. Belum mengetahui bagaimana kekuasaan Tuhan ini tidak Maha Tahu, belum mengetahui orang-orang yang berjihad. artinya, kalau Apa? Tuhan itu tidak maha mengetahui, berarti itu Lah bukan ini. Tuhan itu aja. Nah, betul sekali. Padahal Allah belum mengetahui. Nah, kenapa Allah belum mengetahui? Iya, cuman pertanyaannya Berarti ini yang bukan Tuhan, membuat kan? ini siapa? Sekarang yang Hah? membuat ini siapa? Hadis Ini kan? Allah, perkataan Allah. Iya, perkataan Allah itu diciptakan oleh pikiran gitu loh. Pikiran, Quran ini, Quran. ya, coba ntar saya catat. Itu berapa? Ayat berapa? Oh, dari Hadis, tadi- itu Quran. Dari tadi congor-congor teriak-teriak, nggak pakai data, pakai logika, pakai dimensi-dimensi apa sih? Nah, itu makanya. Sekarang kau diam di sini. Itu kita kan sama agama ini, janganlah seperti itu, brother ya. Pakai Seperti sopan santun apa? lah. Seperti jangan, apa? Jangan Seperti dibawakan emosi gitu loh. Enggak, saya nggak Ya, emosi. santai Anda aja. tunjukkan dengan dalil. Kalau memang Anda bilang bahwa Allah itu Maha Tahu, saya buktikan di Quranmu sendiri Allah ini belum mengetahui. Ya. Kenapa Allah bisa Ya, itu. belum mengetahui? Ya, pemahamannya tidak semudah itu. Kau langsung memberi kesimpulan, ya. Loh, Memberi enggak, saya nggak ambil seperti kesimpulan, itu. saya baca. Allah tidak maha tahu. Loh, ini dalil itu tertulis. tadi yang kau bacakan. Hmm. Itu firman. Kalau dia dalil itu bukan firman, brother. Kalau dalil itu kan cuma hadis-hadis. Ini bukan firman, ini bukan Kalau perkataan firman Allah. itu perkataan Tuhan, gitu loh. Lah Ngerti ini nggak? bukan perkataan Tuhan. Taubah 16 ini bukan Iya, perkataan makanya Allah. Surat berapa? Surat berapa? Mana dia apanya? tadi? Taubah 16. Ini atau bah? Kok saya lebih tahu? Atau bah? Taubah Jangan 16. kamu mencari kesalahan-kesalahan. Loh, kesalahan dari Atau- mana? Anda aja baru tahu ini Quran ini surah ini kok gimana? Iya. Iya memang. Saya bukan sistem orang-orang yang pengaji, kan begitu. Nah, ya makanya saya buktikan dengan dalil, dengan data di Quranmu sendiri ya. Tadi kau mengatakan bahwa Allah itu Maha Tahu dengan dimensi-dimensi apapun segala macam yang Anda berikan. Saya buktikan Allahmu ini belum Maha Tahu. Kenapa bisa punya Allah yang belum mengetahui ini? Kenapa bisa punya Ya. Allah yang tidak Maha Tahu? Nah sekarang begini, kalau aku bilang kau itu tuli gimana? Kau tuli apa tidak tuli? Ya buktinya ada nggak? Nah makanya itu kan sekarang Nah, kenyataannya. buktinya nggak ada kan? Nah, sekarang saya kasih bukti. Kalau saya Loh. kasih bukti bahwa Allah ini belum mengetahui, jelas. Jadi Kalau Anda cuma bilang Allah Maha Tahu tanpa cuma hanya modal omong kosong Anda aja, ya semua orang bisa juga. Saya juga bisa bilang bahwa Mekah itu punya saya. Ya. Nah, jadi Tetapi ketika saya kasih dalil, Anda langsung terdiam di sini. bukan masalah terdiam, brother. Ya. Terus, Itu kan, kalau masalah tulisan, saya tidak mengimani tulisan Anda, tapi saya punya jiwa. loh ini bukan tulisan saya. Saya ngapain tulis seperti ini? Ngapain? Mau itu di Al-Quran maupun di Injil, mau di kitab manapun, ketika jiwa saya mengenali itu, saya memahami itu, saya mengimani itu aja. Wah, berarti kamu membantah firman Allah dalam Nah, jadi saya nggak, Gimana kamu, Rizal? Kamu Oh, membantah. saya nggak perlu agama. Nah, Ya, Kau nggak perlu agama? Kau nggak perlu agama? Tapi, Kau nggak perlu agama tadi bilang? Kau nggak perlu agama? iya, Oh, ya udah nggak cocok berarti turun. karena Udah terdesak baru bilang Udah nggak punya terdesak, agama. langsung dia bilang nggak perlu agama. Botol. Padahal tadi udah bilang bang, Allahnya maha kuasa lah. Berarti lu punya agama. Iya. dong. Aduh. Makanya jangan cuma modal omong kosong ya. Kau membela mati-matian tanpa ada dalil ya. Itu cuma omong kosong. Saya juga bisa bilang bahwa Muhammad itu adalah pembantu saya, babu saya. Omong kosong semua. Udah mentok baru bilang saya nggak perlu agama loh. Ini sakit jiwa orang-orang ini. bikin dalil bahwa Allah belum maha mengetahui, dia nggak bisa nunjukin dalil di mana bahwa Allah maha tahu. Gimana sih? Botol. Iya. Nah, udah terpojok baru. Thank you ya teman-teman yang udah tap layar, yang udah support dari tadi ya. Dan berkati kalian semua selalu. Mana lagi nih? Halo. Iya, Prayoga. Ya bang, Kristen apa Islam? Islam. Hmm. Tuhanmu maha mengetahui. Apa yang mau dibantah? Tidak.
Kau bisa membantah ini nggak? Oh, Allah ini belum maha tahu. Kenapa Allahmu ini belum maha tahu? Oh, mulai. Saya nggak butuh kopi. Bukan kopi, Bang. Semua ayat ada penafsirannya. Terus, kenapa punya Allah yang belum mengetahui? Nggak sampai di situ pemahamannya. Nah, terus, dari mana? Gimana? Kamu naik ngapain kalau kamu nggak nyampe pemahamannya ke situ? Kenapa kalian kok? Kalian kasih? Bantah dulu itu. Ya, Di bentar. mana? Bantah dulu. Mana? Mana dalilnya bahwa Allahmu maha tahu? Tunjukin. Kenapa Allah ini belum mengetahui? Harusnya Allah ini maha tahu. Ya, dia maha tahu sudah segalanya. Kenapa pada saat di sini, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kenapa di sini Allah belum mengetahui? Lihat ditanya langsung ngopi. Mana? Mana, Akbar? Saya tanya dulu, nah. Dalilnya dulu. Mana dalilnya dulu? Baru kamu boleh bertanya. Gimana sih? Iya, Gabriel. Kau naik mau apa sih? Boleh gantian nggak? Mau nanya tentang agamamu? Nah, ini apa? Ini kau jawab dulu nih. Kau cari dulu dalilnya. Kenapa Allah ini belum mengetahui? Jelaskan dulu ini. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui ini? Turun. Kenapa ya Islam ini? Selalu dikasih kopi, padahal saya nggak suka kopi. Ada. Bingung. Kasus. Butuh data ya, kan cuma modal konsumsi, ngomong kosong. Coba Bi. Coba Bi. Coba Bi. Coba Bi. Ini naik. Gak ada suaranya, nggak ada sinyal. Ini jangan-jangan ini lagi pada di RC apa gimana? Turun. Kenapa sih pada terguncang gini? Naikin semua ya, biar cepet nih. Maju lu semua. Halo Azril. Ya, halo kakak. Kamu Islam atau Ya, halo kakak. Islam. Muslim. Oh ya. Ya, Apa? Azril. Kenapa Allah belum mengetahui? Kamu Islam atau Muslim. Coba itu sebelum ayat itu, ayatnya apa lagi itu sebelum itu? Oke. Terus? Nah itu Allah maha mengetahui. Lagi Ya, maha ini jelaskan. Kenapa di sini Allah belum mengetahui? Justru kalau kamu suruh buka ayat sebelumnya, kontradiksi Al-Quran di situ. Di ayat atas dibilang maha mengetahui, di bawah dibilang belum mengetahui. Kontradiksi Al-Quranmu Di itu. sini juga jelas. Allah padahal mengetahui. Nah, kenapa di sini kontradiksi? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah. Coba deh yang itu deh. Yang ini ditahan dulu. Yang apa tadi yang malaikat naik turun itu coba deh. Oh. Ini kenapa kamu nggak bisa? Kok pindah-pindah sih Bang, kamu? aku aja yang jawab. Iya, memang kadang-kadang biasanya apa namanya? Itu kan terjemahan ya. Terjemahan itu belum tentu isinya seperti itu. Itu Jadi kamu menyalahkan yang menerjemahkan ini? Kamu mau menyalahkan kemana? Quranmu ini? Kamu Aku menyalahkan aja yang kemana? jawab bang, lama kali. Yang itu, Aku aja yang tuh, ada yang jawab bisa jawab tuh. kali. ada yang bisa jawab tuh ya. Ya, aku aja. Siapa ya. ini yang mau jawab? Manusia merdeka? Manusia Kristen apa Islam? merdeka dong. Islam aku bang. Ya. Ini kenapa Salam, Bang, kontradiksi? sebelumnya salam. Salam bang sebelumnya jawab bang. Iya, langsung aja. Ini kenapa? Salam.
Lah kok Kenapa lu Islam, kontradiksi Iya. dengan di sini? kok lu Islam Itu bilang bukan satu? kontradiksi, Bang. Itu kenapa? Kenapa, Mbak? Kenapa Jawab di sini dong. kontradiksi? Kristen apa Islam? Lu Kristen Itu apa bukan Islam? kontradiksi. Masa kayak gitu Kenapa? aja nggak ngerti konteks, Bang? Iya, padahal Allah belum mengetahui. Hah. Kenapa Allah ini belum mengetahui? Harusnya Allah sudah mengetahui dong. Iya, ini kan surat At-Taubah. Dengar, Bang, aku jelaskan dulu ya. At-Taubah Ini kan 16. surat At-Taubah. Ya. Iya, tahu aku, Bang. Ini Allah lagi mengatakan kepada manusia ya, menggambarkan kepada manusia. Manusia itu kan punya free will, Bang. Bener nggak? Di Islam gak ada free will ya. Jangan. Ya Islam mana ada free will? Dari mana free willnya? Coba. Ini kemana-mana ini. Belum apa-apa udah nanti lari kemana lagi. Nanti kau kena lagi. Oh, free will. Konsepnya. Ini aja kamu Aku jelaskan. kasih tahu konsepnya. Allah itu masih menciptakan, masih mengatur sampai sekarang, masih menciptakan sampai sekarang ya. Jangan sakit jiwa. Coba kau jelaskan ini dulu, nggak usah ke awal free will. Aku nanya abang nggak jawab. Loh, ini dulu kau selesaikan. Kenapa punya Allah yang belum Oke, mengetahui? Singkat aja aku jawab. Ini bukan Allah, maksudnya belum mengetahui. Loh, siapa yang belum mengetahui ini? maksudnya- Nah, kan dijelasin udah dipotong-potong. Ya siapa? Dijelasin belum dipotong-potong. Ini Allah menyatakan kepada manusia, ya, kamu diberikan kebebasan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan tobat pada masa yang akan datang. Pasti mana tobatnya, mana kebaikannya, hei? Sakit jiwa ya. Ini di sini jelas. Apakah kamu mengira? Kau baca dulu ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan ya? Padahal Allah belum mengetahui ya orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sangat kontradiksi ketika di sini Allahmu berkata, padahal Allah belum mengetahui. Nah, iya, Bang. Iya. Ya, kan, sok banget tahu Quran. Mau tahu Bang ini? Lo nggak usah sok-sokan. Ini kau jelaskan dulu. Kau belum apa-apa udah framing. Kau jelaskan dulu ini. Aku udah jelaskan Bang. Ya, manusia itu diberikan free will. Ya. Dari mana free Jadi will? Allah itu menguji. Dari mana free will? Kau nggak usah lari-lari kemana-mana. Dari mana free will? Kau jelaskan ini dulu. Kenapa Allah punya sifat ya belum mengetahui? Nggak ada itu sifat. Ada sifatnya di situ ditulis. Nah, ini apa? Kalau Allah belum mengetahui ini apa? Kalau hal yang belum mengetahui itu apa? Loh, itu kan Allah lagi ngomong ke manusia, Bang. Iya kalimatnya. Kau baca Nah, Indonesia Allah juga, kalau Bang. lagi ngomong ke manusia, kenapa dia menunjukkan ketidaktahuannya? Ya, aku tadi jelaskan, Bang. Manusia itu punya free will. Dari mana free will-nya? Terjadi pada Kau tahu masa yang frawal free will? Di Nggak Islam ada frawal free will. Bang. Di Islam Mana ada kalian Islam frawal free will? Udah terjawab. Udah terjawab, mana ada? Nggak ada Islam itu udah frawal terjawab. free will. Pak, di sini jelas, padahal Allah belum mengetahui. Di sini Allahnya tuh heran, justru. Ya, oh jangan sakit jiwa. Di sini jelas, Oh, iya, padahal jangan Allah pakai belum nafas. mengetahui kenyataan Nafas orang-orang kulihat. yang berjihad di antara kamu yang tidak menjadikan selain Allah Rasulnya. Allah di sini Itu heran. Allah tuh bertanya di atas, menguji. Bahasa Indonesia aja kok nggak tamat. Menguji kau. mana menguji? Mana mengujinya? Itu tuh. Di sini jelas berkata Itu tuh, pertanyaan, dalam apakah Quran kamu menguji. mengira bahwa kamu akan dibiarkan Tidak. padahal Allah belum mengetahui. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui? Koma Itu aja pertanyaan ada komanya, simpel. Jangan kau sambung kata-katanya. Koma itu. Padahal Jangan dia sambung tahu. kata-katanya. Nih, makanya dengarkan. Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui? Karena Kan Allah tadi bukan dijelaskan makhluk. manusia punya free will, dikasih kebebasan. Woi, Ini di Islam Allah. nggak ada free will. Di Islam nggak ada free Ini will. Allah. Konsep hak ajasi manusia. Kau tahu konsep hak ajasi manusia, Bang? Ini Allah. Perkataan Allah ini perkataan Allah atau bukan? Kau aku kasih tahu, Bang. Ini perkataan Allah atau bukan? Tahu bahwa manusia itu diberikan hak ajasi manusia. Ini perkataan Allah atau bukan? Kebebasan memilih. Kenapa? Ini perkataan Allah atau bukan? Lalu apa Ya, hubungannya iya, sama Allah belum mengetahui? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Allah belum mengetahui? Sedangkan di sini dijelaskan kok nggak ada untuk ke manusia. Di sini perkataan Allah jelas. Apakah kamu mengira Ya, bahwa kamu manusia. akan dibiarkan? Nah, itu- Padahal Allah itu belum kamu- mengetahui. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa di situ? Ya manusia lah. Oke, Lah iya, kita- berarti kan dia bertujuan bertanya kepada manusia kan? Allah Iya. berkata kepada Bilang manusia. gitu. Nah, oke. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah Ya. belum mengetahui. Ya iya memang. Lah iya Tapi memang punya berarti Allah free will tidak maha manusia. tahu kan? Karena konsep di sini menguji. Iya, berarti Tuh, Allah ini tanpa belum maha diuji. tahu kan? Apapun yang terjadi yang maha tahu. Lah, Yang ngasih free will siapa yang ngasih free will? woi, Allahmu di sini heran. Heran Allahmu. mau itu ujian, mau Aduh, itu free will. Bukan heran itu, Bang. manusia. Nih, di ayat lain disebutkan manusia itu nggak akan dirubah nasibnya kecuali jika manusia itu merubah nasibnya sendiri, Bang. Nah, itu linknya tuh di situ. Jadi Berubah nasib apa? Ini baca satu jelas-jelas ayat, Allah belum mengetahui kok. Allah ini bingung, heran.
Bukan itu, bukan konsepnya heran Loh, itu. kau nggak tahu punya Allah yang heran? Bukan konsepnya heran itu. Oh, Kau belajar dulu kau ini metafora. belajar dulu makanya kau ya. Dalam bahasa Indonesia. Belajar dulu. Oh, memang sejak kapan Quran itu punya metafor? Iya dong. Sama. Sejak kapan? Punya. Sakit jiwa punya. Sejak kapan itu punya metafor? Punya. Punya. Punya dari mana? Kalian ini Kristen ini ada. Kau baca ini. Yang harus kalian bahas itu. Dengar kau. Yang harus kalian dengarkan bahas ini. itu. Allah Dengar itu kau heran. dulu. Ya jelas-jelas. Kau baca ini. Apa? Kenapa punya Allah yang heran lagi? Tadi Allah belum mengetahui. Kenapa Ini punya dari Allah mana? heran? Dari mana? Allah heran Ini terhadap dari mana? suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ini kenapa punya Allah yang seperti ini? Nggak tahu apa-apa. Surat apa ini? Loh, surat apa? Surat apa ini? Kau baca. Surat apa itu, penerbitnya apa gitu. Ini. Surat Kau apa lihat. ini? Kadang-kadang kan Nggak ada tuh Al-Quran yang suratnya kayak gini nggak ada. Oh ini Bukhari, hadis Bukhari 2788, hadisnya Sahih. Ya. Kenapa punya Allah yang heran? Makanya itu berkaitan dengan Allah tadi belum mengetahui. Nah, kenapa punya Allah yang heran? Hah? Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ini Allah sakit jiwa atau gimana sih? Bingung Allah. Namamu siapa nih ya? Gelo. Dengar kau Bapak Gelo. Bapak Gelo. Oh, kau buta huruf ya? Kau buta huruf. Jangan kau buta huruf lagi. Cukup Muhammad yang buta huruf. Jangan kau buta huruf dong. Kau bisa baca nama saya. Ya. Jangan kau lagi buta huruf. Cukup Muhammad yang buta huruf. Maaf ya. Nggak pakai kacamata, Bang. Nah, makanya di sini bahwa Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui dan Allah yang heran? Kenapa? Kenapa Allah seperti ini? Apa ini? Ini surat Al-Quran. Yang ini apa? hadis. Surat apa? Hadis Bukhari. Itu mah kiasan aja, Bang. Kiasan lagi. Heran itu kiasan seolah-olah gitu. Kalau seolah-olah jadi apa? Itu ya heran. Jadi sebenarnya apa di situ? Manusia ya gitu. Hadis kalau bertentangan dengan Quran itu nggak kami pakai. Kau jadi mau menentang ini Bukhari? Kau mau menentang Bukhari? Kau tahu ini hadis Bukhari hadis paling lama yang paling digunakan sama umat Islam. Oh bukan, Islam itu menggunakan Al-Quran dulu, Bang. Kau mau menentang Bukhari ini? Dulu, Bang. Kau mau menentang Bukhari yang sahih? Islam itu Al-Quran dulu, Bang. Iya. Itu awalnya. Tapi kalau misalnya Al-Quran aja kau bantah, sekarang kau mau membantah lagi Bukhari? Kiasan dari mana? Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ini jelas. Itu heran sama sifat manusia itu. Oh berarti Allah manusia? Bukan, ya bisa Sifat jadi maksud manusia. Bang Azrul itu benar. Sifat manusia itu kayak Allah gitu. manusia. Bapak Gelo, heran dia lihat sifatmu itu. Allah itu manusia maksudnya. atau gimana? Kau aja umat Islam aja heran, gimana Allahmu ini? Oh, Allah punya sifat manusia ya, heran ya. Dia kaget gitu ada kaumnya masuk surga. Hah, kok banyak gitu? Kaget dia ya. Iya. Ini Kristen ini Kenapa Allahnya heran? Kau nggak bisa bantah ya? Harusnya kau tuh, dengar kau. Harusnya kau itu. Kau dengar ya. Kau nggak bisa ngebantah, nggak usah bacot di sini. Kau usah soal framing. Kalau kau udah kalah, udah terpojok dengan ajaran-ajaran Quranmu yang sampah dan dongeng ini, nggak usah framing ya. Dari tadi Anda itu nggak punya data, hanya modal congor, teriak-teriak, framing ya. Cukup Nabi buta huruf aja. Jangan Anda juga buta huruf ya. Ini sudah akhir zaman. Ini jelas kau nggak bisa bantah dengan data, modal teriak-teriak, modal congor. Nggak usah framing, nggak guna, kau nggak kepake di sini. Ya, kalau cuma modal congor teriak-teriak nggak kepake. Udah ya, kalah ya berarti ya. Berarti Islam nggak bisa membuktikan Allah Maha Tahu ya. Kalah ya. Mana sih? Azril gimana? Bela dong Allahmu. Katanya Allahmu Maha Tahu, mana dalilnya? Mana? Kita dari tadi udah nunjukin bahwa Allah tidak mau tahu. Saya buka data dari tadi kok. Al-Hijr ayat 83. Oke, Al-Hijr. Iya, tadi Allah itu kan ditertulis Allah ya. surat Al-Hijr Itu, ayat 83. Iya, di bawahnya juga ada Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa di situ tadi Allah justru belum mengetahui? Ini kontradiksi. Kontradiksi Al-Qur'annya. Allahnya pimplan. Kenapa Allah seperti ini? Ya. Ini jelas. Di atas hal Allah belum mengetahui. Tapi di bawahnya Allah Maha mengetahui loh. Ini gimana? Hah? Bingung. Pegangan biar nggak jatuh, Azril. Enggak lah. Terus bagaimana? Ya udah saya turun, nanti barangkali ada yang bisa menjawab lebih bagus dari saya. Ya udah, kalau mau turun. Begitu lebih baik daripada ngomong asal, mutar-mutar, framing. Itu yang lebih baik apa? ya. Yang tadi Daripada kau itu cuma hanya Jibril modal naik ngomong turun kosong di itu. sini. Saya nggak suka. Yang Jibril naik turun. Turun. Iya kan katanya sehari naik turun, naik ke langit 7 kali. Terus? Allahmu juga turun 1/3 malam kan? Iya kan tadi kan dibahas katanya 50.000 tahun ya. Itu sebenarnya 50.000 tahun itu
kalau manusia di zaman itu ya ke langit ketujuh itu perjalanannya 50.000 tahun, tapi malaikat itu sekali terbang sama dengan sehari waktu akhirat. Mana dalilnya? Jangan Begitu. Yang ada dalilnya ya Jangan kalau semua diceritain Al-Quran nggak bakalan muat Al-Quran setebal. Lah justru itu. Ada ilmu-ilmu yang nggak bakal dibahas Loh. Al-Quran. Gaib itu kayak gitu. Jadi Adil. ada Loh. nggak bakal muat. kan katanya Nggak Al-Quran bakal terperinci. Berarti harus ditulis dong. Kan terperinci gimana sih kamu? Ini bagaimana kalau nggak seperti tertulis ini? berarti tidak terperinci dong dia. Banyak yang kurang. Allah mengatakan kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci ya dari sisi yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ini teliti lagi. Kalau kamu bilang begitu, kau berarti ini bilang bahwa Quran ini nggak terperinci, nggak teliti, nggak sempurna, nggak terperinci. Ya itu udah terperinci menurut saya. Loh, tadi kau bilang bahwa nanti kalau ditambahin akan sebanyak itu. Mana Bagaimana ini? Ayat yang Kitab tadi yang itu? ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, di mana terperincinya? Kalau kamu bilang itu nanti ditambahkan akan banyak bukunya. Ya jadi kan hal gaib itu nggak mesti nggak mesti bisa diceritain sebegitu gamblangnya. Katanya terperinci, teliti. Berarti nggak terperinci. Masa ayat di mana Jibril itu bulan madu bersama babu. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, tapi diam-diam. Jangan harapkan Gauli babumu, yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, puaskan syahwatmu. Jangan harapkan Gauli babumu, yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, tapi diam-diam. Jangan ayo Bu Sofi joget dulu. yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, Puaskan syahwatmu. asik-asik. Modal congor, diajak berantem. Modal congor, diajak berantem. Ayo naik. Hayu naik kambing. Satu lagi dari Mayora. Ada si kambing yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat, ngomong kotor karena otaknya kotor. Tiba-tiba ada si kambing yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat, ngomong kotor karena otaknya kotor. Baik Allahumma hubal. Bingung hanya bisa merenung, tak seorang pun yang tak ada yang lalu nyemplung. Tiba-tiba ada si kambing yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat, Ngomong kotor karena otaknya kotor. tiba-tiba ada si kambing yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat, Ngomong kotor karena otaknya kotor. Baik Allahumma hubal. Si mama gak pernah menyuruh berhijab, karena istri-istrinya yang sedang buang hajat. Marah makasih udah nyuruh berhijab, Lalu turunlah ayat boker jadi nikmat. yang bingung hanya bisa merenung, tak seorang pun yang tak ada mengira lalu nyemplung. Tiba-tiba Ada
ada si kambing yang bingung. Tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat. Modal ngomong kotor karena otaknya kotor. Tikung ada si kambing yang bingung. Tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat. Modal ngomong kotor karena otaknya kotor. Ya, thank you yang tap-tap layar dan sudah support. Ini kita naikkan lagi ya. Gak usah terguncang. Pegangan ya, para kambing-kambing ya, pegangan. Oke, kita naikkan ini ya. Kambing. Ini gurunda loh. PC the big. Kamu Kristen apa Islam? Kamu Kristen apa sesat? Oh, ini nggak ada omongan lagi. Udah nggak ada perlawanan lagi. Shalom bang. AFK nih kayaknya abangnya. Turun. Ada. Lagi sholat ya. Bentar ya. Kita naikkan lagi. Bentar ya, Kristen ya, gantian dulu. Oh, ini ada fansnya juga nih. Kok ada fansnya juga sih? Ya, sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Turunlah, nggak guna. Kenapa dia sakit hati ya? Pada terguncang nih orang-orang sepertinya. Ini Son-Son yang dari tadi mau naik. Ya. Son. Ya, halo. Iya, Kristen apa sesat? Saya bisa jelasin bang. Gini. Iya, Kristen apa sesat? Sebelum saya jelasin. Bisa Kristen apa sesat? Sebelum jelasin. Turun. Islam. Gak sopan nih. Kalau ditanya tuh langsung jawab. Kenapa kalian tidak mau mengakui agama kalian sendiri sih? Kenapa kalian nggak mau mengakui lagi? Udah malu? Hah? Udah malu? Hah? Kenapa nggak mau mengakui agamamu sendiri? Udah malu? Apa gimana? Epilepsi nih orang-orang ini memang. Hah? Langsung dikikia lah. Ditanya kok. Gak guna. Saya nggak perlu. Kalau kamu nggak mau teratur di sini, turun aja. Gak usah buru-buru amat sih. Santai lah jadi orang. Jangan gak beraturan ya. Ya, selamat siang Gita. Yang. Hah? Ini maksudnya. Panggil udah yang aja. Iya. Oh, siang. Oh, ya saya maklum lah ya. Udah dari tadi nih kambing-kambingnya. Ini bikin room. Kamu Kristen apa Islam? Saya Islam. Oh, Islam. Oke. Apa yang kamu mau jabarkan tentang dalil-dalil tadi? Dalil gue baru masuk. Baru masuk. Belum ada dengar dalil-dalil apaan. Oh, jadi baru belum nyimak ya? Belum. Iya tadi kan ada tuh. Bikin room kayak gini ngapain? Kenapa memangnya? Nggak usah berantem-berantem dah. Yang berantem siapa? Ya kalian tuh kayak adu domba jadinya kalau kayak gini. Di mana adu dombanya? Iyalah nanti kalau ada yang Islam naik gini nanti dah dikik, nanti ada yang marah. Loh itu menjelaskan tentang iman kan? Dan ajaran. Terus kenapa? Dalilnya apa coba bilang? Iya makanya kau tanya kenapa? Ya udah apa dalilnya coba? Iya tadi kan membahas tentang dalil. Apakah di surga Islam itu ada tentang bidadari-bidadari yang dinikmati? Kau tahu itu nggak? Dalil dari mana bidadari dinikmati itu bahasa dari mana? Nggak ada di Al-Quran bidadari dinikmati nggak ada. Dinikmati bahasa dinikmati nggak ada. Ada kan adanya bidadari ada bidadari. Iya. Gak usah kejang-kejang dulu. Oke, ini saya kasih tunjukkan. An-Naba 33 ya, surah Quran An-Naba 33 dan gadis-gadis montok yang sebaya. Ini apa? Garis montok. Itu lu dapat dari mana?
Lah, Ini. nggak pernah baca kita. Kita nggak pernah Ini. baca kitab An-Naba. An-Naba 33. Gak ada itu. Buka Kok nggak ada? Quranmu kita. Kok nggak ada sih? Atau Kamu punya Quran nggak? Nggak punya mungkin dia, Bang. Nggak punya ya? Punya. Atau mau saya beliin Alkitab aja? Kan kalian seolah-olah mengadu domba yang typing. Lo mana mengadu dombanya? Di mana mengadu dombanya? Ya tetap aja adu domba kayak gitu. Mana tetap aja adu domba? Di mana adu dombanya? Ya kalian bilang-bilang kayak gitu, otomatis orang Islam marah nih di typingan. Loh marah gimana? Ini sedangkan lo saya yang memberikan dalil. Dan gadis-gadis montok yang Fobia sebaya. banget tuh, kenapa kalian Islamfobia banget tuh kenapa? Kenapa Karena fobia kalian apaan sih? minoritas. Karena kalian minoritas di Loh Indonesia. kami jelas minoritas tapi berkualitas. Tidak seperti Anda yang mayoritas tapi tanpa kualitas. Sedap. Bacot. Loh kok bacot? Iyalah. Memang bener kan? Kalian Bener kan kan? seolah-olah kayak dendam kesumat gitu sama orang Dendam Islam. apa? Apa yang dendam? Padahal orang Islam ini biasa-biasa aja sama kalian loh. Biasa-biasa aja. Iya. Biasa-biasa gimana? Kalian Ketika tahu, kalian umat kalian Islam di sini- membubarkan kalian gereja di sini kami minoritas. ya pada saat kami sedang di beribadah sebelah itu biasa-biasa Kristen aja. sana, kami juga minoritas biasa aja. Itu kayak udah hukum alam, terima aja. Hukum alam apa? Memang ajaranmu untuk mengajarkan biasa-biasa aja tanpa harus memerangi kafir. Kalian tuh yang kafir, kalian tahu gak sih? Iya, kalian itu mau suruh memerangi kafir kan? Enggak. Kalau kalian Enggak. perangi udah mati kan semua, nggak ada kan kami Loh, perangi. justru kenapa kalian nggak ngikuti Allah kalian disuruh perangi kafir? Iya, orang Islam ngebom gereja saya itu biasa, Bu. Hmm. Itu ajaran Ibu. Kalian tahu nggak? Orang Muslim ngebom gereja saya biasa, Bu. Itu ajaran Ibu. Enggak ada ajaran di Islam kayak gitu. Masa? Tapi 198 pesantren terlibat jaringan teroris menurut Densus 88. Itu oknum. Kalian juga ada loh oknum. Jangan jangan buta, jangan pura-pura buta deh. Banyak loh informasi yang bisa dicari. Bu, yang Apa? ngebom itu yang dicari Densus 88 itu orang apa itu, Bu? Yang dicari Densus 88. Orang apa itu? Saya punya teman mantan pengebom gereja di Bandung. Di Jawa Barat, 2 gereja dia bom. Enak ya kemenan lu sama teroris. Sekarang dia pendeta di Sulawesi, sudah bertobat. Satu lagi seorang perempuan, dia pernah dibayat jadi pengantin bom. Sampai dia pindah rumah 9 kali, sekarang dia sudah Itu Kristen. oknum. Kalau kalian seolah-olah Banyak oknum, ajaranmu yang mengajarkan itu. Udah nggak hidup di sini, udah nggak hidup. Ajaranmu yang mengajarkan itu. Ajaranmu yang mengajarkan itu. Buktinya sekarang kalian masih bisa kan buka TikTok, live, buka Rumini, nggak diperangi. Loh, berarti kamu nggak mengajarkan Islamanmu, justru Islam itu mengajarkan untuk memerangi kafir. Kalian Loh, tidak dari mana? Pedalami dulu. Islam itu penuh damai, asal Penuh kalian damai dari mana? Kami mengurangi jumlah potensi terorisme seperti ibu yang akan dibayar jadi pengantin bom. Kami itu membantu pemerintah kau fitnah Indonesia. ya, kau fitnah ya, Saya seolah membantu aku ingin jadi Densus pengantin bom. 88. Kau udah fitnah Saya jatuhnya ya. membantu Densus 88 supaya ibu tidak jadi pengantin bom sama seperti teman-teman saya, Bu. Kau udah kayak seolah-olah menuduh Ibu akan saya. dibayar apa Fitnah mengenai orang Anda. kafir berangkat ke Palestina. Ini nih, Karena itu ajaranmu. Fitnah ini Anda. ajaranmu ini. Lihat nih depan matamu. Jangan baca separuh-separuh, sepotong-potong kayak gitu deh. Kalau Loh, ini. kitab kalian dipotong-potong. Ini dari surah ini, dari Quranmu. Ini nggak potong-potong, ini satu ayat nih. Satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Potong-potong. Apa yang potong-potong? Kalian pelajari aja semuanya. Loh ini makanya saya bilang, kalau kau tadi berkata seperti itu aman-aman aja, damai-damai aja, justru kalian tidak mengikuti ajaran Islammu, ajaran Allah. Karena Allah di sini disuruh untuk memerangi Mending orang-orang nonton kafir. Ini YouTube Felix Xiao, Ustad Felix Xiao. Ustadz botol. Ustadz botol yang kau tonton. Ya? Ini disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Perangin. Nanti diperangin beneran nangis kalian. Lah justru itu, makanya ini ajaranmu yang mengajarkan perang-perang. Ini padahal udah bebas loh, kalian nggak ada yang diperangin, malah dibilang Loh, berarti kamu tidak mentaati ajaran Allahmu. Berarti kau itu tidak mengajarkan Allah, tidak mengajarkan Islammu dong. Yang non muslim tetangga banyak, yang non muslim nggak ada baik-baik aja. Ya berarti itu tidak Islam, berarti bukan Islam dong. Berarti bukan Islam. Lah ini ajaranmu. Iya, ajaranmu tapi yang berkata seperti ini. Tidak, Anda memotong-motongnya. Lo potong dari mana? Ini kau baca? Oh baca, kau nggak pernah baca Quran? Itu ayat semuanya. Anda Kau nggak pernah baca Quran? Justru yang jadi teroris itu justru yang jadi teroris itu mereka yang comot ayat Al-Quran sepotong-sepotong kayak gini nih, makanya jadi teroris. Oke, Anda tahu kan itu dicomot Loh ini makanya ajaran Anda justru mengajarkan untuk perangilah. Anda sendiri mengakui itu dipotong-potong. Loh ini ayatmu nih, kau lihat nih, kau baca At-Taubah 1, 2, 3. Potong dari mana? Ini At-Taubah 123. Potong dari mana? Baca semuanya, kau pahami. Ini semuanya nih. Wahai orang-orang, saya baca semuanya, kau dengarkan makanya, jangan modal congak teriak-teriak. Ya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini apa? Pelajari aja lah dulu. Loh kau yang pelajari.
Mana sih? Tahu, kau aja tadi. Kau aja nggak tahu ini ada dari mana. Justru kalau kamu berdamai, kalau sikapmu berdamai, justru kau tidak mentaati ajaran Allah. Kalau kau masih mau ajaran Allah ini seperti ini, ya kau harus perangi. Kenapa kau nggak perangi? Kenapa kau nggak perangi orang-orang kafir? Umur gua udah 31 ya. Ya kenapa kau nggak perangi ini? Perangi dong. Senggol dong nih. Apanya bersenggol? Lah ini soal ajaranmu kok yang nyuruh? Mana sih? Karena kalian tuh nggak tahu agama Islam kayak mana, makanya kalian Islam ini banget. Fobia dari mana? Ya pakai Hamas ya. Nih, suruh perang. Kalian Islam itu nggak ada damai-damainya. Nggak usah ngajarin kami tentang toleransi, ya. Nggak usah sosokan mau ngajarin kami toleransi. Ya. Kalau dengarkan saya bilang. Kalau udah mati nggak buka TikTok. Lah justru itu makanya dengarkan saya bilang. Kalau seandainya Tuhan saya, Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus saya tidak mengajarkan tentang kasih, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, kalian sudah rata sama kami. Dengarkan ini, ya. Kalian gak usah sosokan ngajarin kami toleransi. Kalau kalian mau ngajarkan kami toleransi, jelas kami akan perangi kalau kami tidak diajarkan kasih. Ya, dengarkan ini. Ya, kalau kami, Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang kasihilah musuhmu, ya, kalian sudah rata dengan kami. Ya, ketika kalian membubarkan gereja kami, kalian membubarkan pada saat kami beribadah, ya, kami balas dengan perbuatan kalian seperti itu. Dengarkan ini, ya kita. Ya, kami diajarkan kasih. Mengasihi sesama, kasihilah musuhmu. Ya, kalian tidak pernah diajarkan tentang kasih, justru kalian diajarkan tentang perang terhadap orang-orang kafir. Ya, tetapi kami, Tuhan kami Yesus Kristus mengajarkan kasihilah musuhmu. Tidak ada ajaran yang lebih baik dari ini, ya, dari Tuhan kami. Kalian mau membom gereja saya, kalian membubarkan tempat-tempat ibadah Kristen. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Berdoalah bagi mereka yang memusuhi. Berdoalah. Berdoa bagi mereka yang menganiaya. Kalau kami mengikuti manusia kami, Bu, sudah saya bantai Anda semua di Indonesia. Iya. Saya akan mendaftar duluan maju untuk membunuh kalian orang-orang muslim di Indonesia. Betul. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah karena aku juga mati bagi orang-orang muslim. Aku menebus dosa orang-orang muslim. Biarlah kaum Kedar dan Nebaya itu datang kepadaku dan mereka mendengar keselamatannya daripada Tuhan Yesus. Kalau saya menuruti nafsu saya, Bu, saya tidak ragu-ragu untuk membantai kalian yang ada di Indonesia. Ya, saya akan mendaftar sukarelawan pertama yang akan membunuh kalian di Indonesia. Kalian sudah membom gereja kami. Kalian membubarkan tempat ibadah kami. Saya mendengar dengan telinga sendiri kalian mengkafir-kafirkan ajaran Kristen. Saya belasan tahun menjadi Kristen, pendeta saya sama sekali tidak pernah menyinggung ajaran Islam. Kami tidak pernah tahu bahwa Muhammad lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Kami tidak pernah tahu namanya adalah Katem bin Abdul Alat. Kami tidak pernah tahu bahwa kalian itu disuruh untuk memerangi orang kafir. Ya, pendeta saya selama belasan tahun tidak pernah menyinggung Muhammad sama sekali. Tetapi kalian di masjid khotbahnya selalu tentang Alkitab. Kalian mengkafir-kafirkan kami, merendahkan kami seperti binatang. Ya, kalian menghalalkan pernikahan anak kecil dengan bocil, surah 654. Kalian tahu orang dulu nikah umur berapa? Gak usah sosokan ya, ngajarin kami toleransi. Ngajarin kami, Bu. Ya, Gak usah sosokan. Kalian tahu sejarahnya bagaimana orang sebelum Islam, orang Kristen menikahi umur anak di bawah 10 tahun sebelum Islam. Usia bayi. Itulah ajaran yang ditentang oleh Tuhan Yesus kami. Anda fitnah. Kamu. Anda fitnah. Fitnah Anda yang nggak tahu apa-apa kok fitnah. Kalau fitnah kenapa ustadzmu takut sama saya? Ustadzmu, saya bisa tunjukkan videonya, menyediakan 100 pengacara hanya untuk menangkap Sofia Al-Hayat Indonesia. Ustadzmu bukan kamu ya, kamu orang awam nggak tahu apa-apa. Menakim Ali takut sama saya. Menakim Ali lapor sama Habib Rizik. Wafin aja Ustadz RU lapor sama Habib Rizik, kenapa? Untuk membongkar apologet Kristen Indonesia. Iya, kamu nggak tahu apa-apa, Dek. Ya, kamu nggak tahu makanya. apa-apa tentang kami, Bu. Kamu nggak usah sosokan. Sosokan apa? Nggak usah sosokan ngajarin kami tentang toleransi. Justru kalau kamu berdamai, justru kamu tidak mengikuti ajaran Islammu. Ya? Kamu tidak mengamalkan ajaran Islammu. Justru kamu ini di sini mengajarkan tentang perang-perang, disuruh perangi kafir. Ya, ini jelas. Ya, kalau Tuhan Yesus kami tidak mengajarkan tentang kasih dan disuruh mengasihi musuhmu, ya, kita akan perang buat sama kalian. Tidak pernah menyebarkan kekristenan dengan perang. Tuhan berkata apa? Kalau mereka tidak menerima engkau dan berita Injil dan keselamatan, kebaskan debu di kakimu dan pergi ke kota lain. Ngerti kamu? Amen. Kami tidak disuruh seperti nabimu memasang rantai di leher sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tidak, Bu. Muhammad berkata, aku diberi 5 kelebihan. Salah satunya adalah teror yang dimasukkan di dalam hati musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Dan sebaik-baiknya kamu adalah umat yang memakaikan rantai di leher orang-orang kafir supaya mereka bersyahadat. Saya tahu semua sejarah Islammu, Bu. Saya belajar Quran dan Islammu selama 5 tahun ini. Ya. Mudah-mudahan dikasih hidayah Anda ya, supaya jangan hidayah apa? Allahmu nggak ada hidayah. Usah sosokan. Nggak ada, Allahmu nggak ada hidayah ya. Oh, usah sosokan sama saya di sini. Ngomong aja nggak pakai dalil. Nggak usah sosokan. Nikahi bocil, surga penuh lendir, ereksi 70 tahun. Itu ajaran kamu. Itu ajaran yang kamu ajarkan, Bu. Nabimu mengatakan wanita itu terbatas. Kalian sendiri mengakui tadi. Kalau seandainya diperbolehkan saya yang membunuh seolah-olah saya yang menjadi teroris.
Surah 4 ayat 34 kamu boleh dipukul sama suamimu sampai biru-biru badanmu. Nabimu mengatakan wanita otaknya setengah dari laki-laki. Nabimu mengatakan wanita disamakan dengan keledai dan anjing. Saya punya hadisnya. Keluarga kamu perempuan itu ajaranmu kok. jadi Islam itu nggak waras, Bu. Kalau kalian tidak mau dipoligami di bumi, kalian akan dipoligami di surga dengan 72 wanita-wanita berdada montok dan bervagina rapat. Dan syahwat laki-laki jika ada di surga ereksinya 70 tahun. Saya kasih tahu Anda, Bu ya, teman saya 2 jam aja ereksi masuk rumah sakit. Suamimu bakal ereksi 70 tahun di surga. Itu waras, Bu. Tinggal nunggu Anda aja di poligami. Tinggal nunggu aja di poligami loh. Saya tanya sama ibu di surah Al-Mu'minun, apakah ibu mau berbagi kelamin, berbagi kemaluan suami ibu dengan wanita lain? Jangan saya lihat Islam aja, orang ini juga ada, nikah yang berbagi ada. Saya tanya, ini kan ajaran Allah di dalam Qur'anmu yang katanya Allah Maha Sempurna itu. Allahmu menyuruh laki-laki berbagi kemaluan dengan babumu. Kalau mampu, Anda jangan sepotong-sepotong, itu kan ada jika saya mampu. Tanya, Bu, tidak mampu, tidak usah. Saya tanya, babu-babu atau budak itu boleh digauli. Saya tanya, jika ibu mendapatkan dari mana kalian dapat babu boleh digauli? Dari mana kalian dapat hadis kayak gitu? Kau jangan fitnah ya. Ibu mendapatkan suamimu tidur di ranjang dengan pembantumu. Fitnah kau ya. Fitnah. Baca surat Dia nggak tahu apa-apa bilang fitnah. Makanya belajar deh. Kalian itu yang tidak tahu apa. Belajar. Umur gue udah 31 ya. Belajar deh, makanya. Gak pernah baca Quran. Kalau lu baca Quran pasti lu tahu. Kita nggak tahu. Iya, makanya kamu nggak pernah baca Quran, makanya kamu nggak tahu. Makanya apa? Babu-babu TKW Indonesia yang ke Arab kasusnya berapa? 1.200 hampir per tahun. 1.200 kasus TKW Indonesia yang ke Arab pulang-pulang dihamili bawa anak. Kenapa? Karena majikan menggauli babunya, betul? Jangan bilang orang Kristen nggak ada kayak gitu ya. Loh, itu ajaranmu? Saya itu ajaranmu, itu di Quran. Ajaranmu yang mengajarkan itu? Coba mana ayatnya? Keluarin ayatnya. Jangan keluarin sepotong-sepotong, keluarin. Oh, ini aja kamu nggak bisa bantah kok. Keluarin ayatnya, keluarin. Karena kamu nggak tahu apa-apa. Ya, kamu hanya cuma nanya menghafal, tidak tahu artinya, dibodoh-bodohin sama ustadz-ustadz yang botol. Nah, ini hasilnya kamu. Belum aja nanti kamu dipoligami, ya. Belum aja kamu nanti dipukul kalau kamu udah bersuami seperti Anissa 34, boleh memukul istri. Saya sudah bersuami ya. Oh, berarti kamu udah pernah di Anissa 34, udah pernah di gini nih. Saya tanya. Tidak ada dipukul, tidak ada dipukul. Poligami. Ibu dipoligami tidak? Ibu dipoligami tidak dipukul, tidak. Loh, kenapa belum? Poligami dong. Belum, Bu. Suamimu harus mempoligami kamu. Itu kan suratmu dan ayat di dalam Quranmu. Jangan Anda potong-potong, kan saya sudah bilang itu dibagikan ke orang yang mampu, itu pun bukan untuk nafsu. Kalau yang untuk nafsu itu oknum. Kalian di agama kalian juga ada oknum kan? Di agama kalian juga ada oknum, anjing. Tapi kami tidak diajarkan seperti itu. Tapi tidak diajarkan seperti itu. Jangan kamu bawa-bawa nabimu dong. Gimana sih? Seanjing-anjingnya anjing, ya. Anjing kecil itu anjing itu tidak akan mengawini anjing kecil, ya. Seanjing-anjingnya anjing itu tidak mengawini anjing kecil. Tetapi Muhammad itu justru mengawini anak kecil. Kalian memotong-motong, kalian memotong-motong hadis fitnah akhir zaman. Saya berdoa ibu akan merasakan sakitnya di poligami. Ibu akan merasakan sakitnya bagaimana suami ibu berbagi kemaluan sesuai dengan sunnah nabimu itu. Kalau di agama saya doa Anda tidak dikabulkan. Kita kalau di dunia berarti kamu nggak mau dipoligami. Saya tanya. Berarti kalau suamimu mempoligami kamu, bagaimana sih kamu? Saya tanya. Kan saya sudah jelaskan, itu bagi yang mampu. Suami saya tidak mampu, Mbak. Kamu munafik. Ya, suami saya tidak mampu. Itu udah jelas kata-katanya. Nggak usah Anda potong-potong. Nggak usah Anda potong-potong. Nggak usah Anda potong-potong. Nggak usah Anda potong-potong. Itu udah jelas-jelas bagi yang mampu. Bagi yang mampu tidak usah dipotong-potong. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Nggak usah tolong. Tolong baca ya. Bagi yang mampu. Jangan untuk mata Anda. Apa? Saya tidak terguncang. Dia nggak tahu Qurannya dia sendiri. Sesuai dengan ajaran Islam. Saya sudah jelaskan dikasih tahu, tapi terguncang. Itu ada lanjutannya. Bagi yang mampu. Tapi tetap disuruh kamu tetap dipoligami kita. Kamu tetap dipoligami sama bagi yang mampu, Mbak. Bagi yang mampu. Gimana sih ini perempuan-perempuan Islam di dunia itu dia udah dipakai rame-rame, terus di surga juga nanti dipakai rame-rame. Gimana sih ini? Gimana? Kita di surga nanti kamu dipoligami, harus mau. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu di surga. Di surga di agama saya di surga nanti itu dengarkan. Tidak ada nafsu, tidak pakai ada dalil, jangan pakai congor. Dengarkan nih. Al-Mu'minun ayat 6 dan 7. Nih ya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali apa? Terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki ini. Babumu boleh diwik-wik sama suamimu. Ini boleh nih. Ajaran apa ini? Sesat. Pertama. Bulan madu bersama babu. Bulan madu bersama babu. Tiada yang mengganggu. Saya emang otaknya
si babu. Hanya kita berdua, kepergok sama Hafsa. Lalu turunlah ayat, bulan madu bersama babu. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Jauhi babumu, tapi diam-diam. Jangan harapkan babumu, yang dihalalkan Allah. gauli si kita babumu. Puaskan syahwatmu. Lagu kalian menghina agama saya, cinta agama saya. Gauli babumu, Halalkan Allah. gauli si kita babumu. Tapi diam-diam. Jangan harapkan Asik. yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, Gauli babumu. puaskan syahwat. Bulan madu bersama babu. Ya. Ya sudah, Jelas ya? saya rekam lagunya Anda Oh melecehkan. iya, rekam aja. Ini kok tayang kok, ada di YouTube ya, ada di rekaman saya juga. Ini terekam, tenang aja, nggak usah kau panik ya, nggak usah terguncang. Kau kira dengan kamu bilang mau rekam gitu terus kita terguncang, Ini kita panik. lagu saya ya. Saya nggak rugi. Ini lagu Sofi Al-Hayat. Anda bisa download ya di Spotify dan di YouTube saya. Silahkan Anda sebarkan. Asik. Ini lagu saya harus hits loh ya. Harus jadi nomor 1 ini tahun 2020. Viral nih. Harus jadi nomor 1 viral di Indonesia. Billboard. Asik. Gauli babumu sesuai dengan surat Tahrim ayat 1 sampai 5 dan sesuai dengan Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Gauli babumu. Emang Kristen memang Oke. tukang domba. Kristen Yuk, kita tukang play domba. lagi. Let's go. Performance by DJ Opir. Lagu terviral 2023. Bulan madu bersama babu. Tiada yang mengganggu. Asik. Bulan madu diranjang si babu. Hanya kita berdua, kepergok sama Hafsa. Lalu turunlah ayat, Yang kambing-kambing. bulan madu Pegangan yang bersama kuat. babu. Jangan harapkan Gauli babumu, yang dihalalkan Allah. gauli babumu. Tapi diam-diam. Jangan harapkan Gauli babumu, yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, gauli si kita babumu. puaskan syahwatmu. Jangan harapkan Gauli babumu, yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, gauli babumu. tapi diam-diam. Jangan harapkan Gauli babumu, yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, gauli babumu. puaskan syahwatmu. Asik, Madu asik, bersama asik. babu. Bulan madu bersama kita. Babu. Dan madu bersama babunya Gita. Yang kalian Yahudi Ada Prof Meta. fitnah Prof. Ya. Bunda Maria kalian. Shalom, Prof Meta. Shalom. Ini ada orang munafik, Prof. Kalian tahu orang Yahudi memfitnah Bunda Maria kalian berzina. Ya. Iya, nabimu tuh berzina sama babu. Kok Nabi bejat seperti ini masih dipercaya sih? Elo, orang kan biasa Hmm. itu kan sama yang lebih bagus gitu, yang umpama. Oh iya. Kenapa Nabi saya berzina dengan babu? Iya, itu Nabi tadi. berzina sama babu. Ya, surat At-Tahrim ayat 1 sampai At-Tahrim. 5. Nanti sebentar saya tanya. Kalau berzina itu biasanya lebih bagus. Misalnya ya kan, kayak misalnya Pangeran Charles itu dia selingkuhnya sama Camilla Parker Bowles gitu kan. Bangga Orang kali terkenal kalian juga. dalam perselingkuhan ya. Ini lucu gak sih? Masa selingkuh sama babu? Ya daripada nggak ada. Kalau kata Muhammad ada lobang, ya udah masukin aja. Gauli Kasian banget. babumu, Udah diludahin di bom masih aja dibilang. puaskan syahwat Muhammad. Bukan kasihan lagi. Seorang nabi kok seleranya babu sih kita. Aduh, gimana sih kamu? Nabi loh, junjungan tertinggi loh, seleranya sama Ya, babu. kenapa dengan babu? Babu juga manusia Kenapa kan? nabimu seleranya sama babu-babu sih? Kenapa? Ada Babu apa juga dengan manusia babu? kan? Loh, iya yang saya tanya sama kamu, lebih baik makan babi atau lebih baik menggauli babu? Makan babi lah. Babu dong. Babu. Kalian kebanyakan makan babi makanya otak Babu dong. Enggak, saya tahu sekarang kenapa babi itu di dalam Islam nggak boleh dimakan. Karena sesuai dengan Sunan At-Tirmizi 1375, babi itu boleh digauli. Karena babu lebih kerenyah.
kriuk gitu loh. Rasanya kalau babi guling kan rasanya manis, tapi kalau babu itu rasanya kriuk. Kalian aja berani keroyokan lah sama yang Loh, Anda naik sendiri, kalau Anda naik sama keluarga Anda baru. Silakan kamu naik rame-rame sama Ustadz. Iya. Satu masjid coba diundang. Kita. Saya kasih kamu waktu 10 menit. Kamu sekarang lari ke masjid, undang temanmu rame-rame masuk sini. Ustadzmu sekalian panggil ke sini. Suruh jelaskan ini surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Mengapa Ustadz buang waktu debat sama kalian percuma? Naikin sini. Kebanyakan makan. Allahmu naikin sini juga, Muhammadmu naikin sini. Pacing pita Gitu loh. babi naik ke otak Ya. kayaknya, makanya otaknya yang dipakai. Lo daripada minum kencing onta, Nggak ada yang minum kencing otak. Oh, yang enggak ini ya. Kita nggak tahu apa-apa, kita minim narasi kita. aduh, parah. Kasihan ini. Saya Masa nggak nggak pernah minum tahu? kencing onta. Kalau kalian pasti Loh, makan kenapa babi, justru kan? nggak minum Kalian kencing kan onta? pasti Minum makan dong. babi, makanya Kau lebih ceritanya pilih ke mana? otak, kan? Minum kencing onta atau makan babi? Saya nggak pernah makan babi, nggak pernah minum kencing onta, nggak pernah. Oh, berarti Kalau minum. kalian pasti Loh, kenapa pernah nggak kan minum? makan babi kan? Kenapa nggak minum? Makanya cacingnya Minum tuh dong. naik ke otak cacing Minum pitanya dong tuh. kencing ontanya. Kenapa nggak diminum? Minum dong, kan Baginda minum. Lah, Kamu yang minum Islam dong. aja dari tadi minta naik nggak kalian naikkan. Tuh. Minum dong. Itu. Bang Elo, 2 menit AFK. Ya ya. Kencing Oke, Prof. onta dan susu onta dicampur jadi satu. Nih lihat nih. Asik. Nabimu nih. Iu. Kalau saya nggak pernah Asik. minum kencing onta, tolong ya. Kalau kalian pernah kan makan Oh, babi. justru kan? itu Cacing dong, pitanya naik harus ke minum otak, dong. kan? Naik ke Kalau otak babi cacing enak. pitanya. Babi enak. Kencing diminum. Itu makanya cacing pitanya itu naik ke otak, makanya otak. Nah, kamu kalau nggak ini pakai. justru ya, Nggak bisa justru pakai ini. air otaknya. Itu tuh. Justru limbah kalian minum. Minum kencing onta, dijual Terus kencing. anjing-anjingnya kita nggak pernah ya apain anjing. Hah? Justru seanjing-anjingnya, anjing itu nggak pernah kawin sama anjing kecil, Nggak pernah tapi makan Muhammad anjing, justru, nggak pernah makan babi. Muhammad justru yang mengawini bocil. Lebih anjing siapa? Muhammad. Anjing lucu-lucu kayak gitu malah dimakan. Astaga kalian nih. Mau lebih Muhammad lebih anjing daripada anjing, orang dia ngawinin bocil. Yang tahu Nabi Muhammad itu, Nabi Isa itu, yang kalian sembah Tuhan itu nabi bagi kami. Narasi kosong kamu. Narasi kosong apaan? Bu, kalian aja yang mengolah fakta. Bu Gita, Kalian berenang di lautan fakta. Bu Gita, saya mau nanya dong. Kira-kira onta kalau dikasih minum air kencingmu mau minum nggak ya? Di Islam nggak pernah ngajarin minum kencing otak, nggak ada. Onta aja, nggak mau minum kencing. Kalau saya nggak pernah minum Kamu kencing minum otak. Kalau Anda pasti pernah makan anjing, makan babi, makanya otak kalian nggak jalan Lihat lagi. ya, minum kencing onta. Saya carikan hadis nabimu ya. Paling Kalau dibantah. kalian emang pernah kan minum makan babi, minum darah babi, makan anjing. Seanjing-anjingnya saya nggak makan anjing. Ini apa nih? Hadis Jami At-Tirmizi 1768. Kitab apa? Makanan. Judulnya apa? Ya beda aja terus mudah-mudahan. Minum kencing onta. Ya, amin. Minum kencing onta. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin bla 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 dari Said dan Qatada, Muhammad sekelompok orang apa ini? Urainah datang ke kota Madinah. Lalu mereka pun berduka, maka Nabi kemudian dia bersabda, minumlah dari air seni dan air susu onta nih. Lihat nih Bu, minumlah apa? Air kencing. Itu kenapa dulu? Kenapa dulu dia minum? Kenapa dulu? Loh ya terserah. Jangan dipotong-potong ya. Itu kenapa dulu? Ada alasannya. Kalian kalau seandainya kalian di gurun tersesat, nggak ada air, jangankan kencing teman kalian aja kalian makan. Lewat babi kalian makan, lewat anjing, kencing anjing kalian minum mungkin. Botol. Memang wanita muslim otaknya setengah memang betul. Otak kalian yang setengah kepakainya karena kebanyakan makan anjing. Otak wanita Islam itu setengah memang. Kamu mau dipoligami, suamimu ereksi 70 tahun di sorga, suamimu mendapatkan 70 kalian itu aja jurusnya tentang Nabi menikahi anak kecil. Padahal sebelum Ya, memang Nabi fakta. menikahi anak Itu kecil. fakta. Itu fakta. Faktanya juga saya jelaskan faktanya juga ya. Fakta Saya jelaskan bahwa juga Nabi faktanya ya menikahi Sebelum anak Nabi kecil dan Muhammad merudalnya menikahi 9 tahun. Aisyah, Coba bagaimana sebelum kau? Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Bagaimana seorang sebelum nabi itu anak-anak menggauli di dan sana merudal udah di umur menikahi 9 tahun? Coba kaum-kaum sana otaknya menikahi gimana? anak kecil semua. Gimana? Hah? Kenapa nabimu itu yang harusnya menjadi panutan tapi malah menggauli anak kecil? Disuruh Allah pula. Nggak tahu nih oten motong-motong anjir. Oh, bahasanya Islam banget memangnya. Terserah saya. Sangat pokoknya Islami. Saya dosa saya yang nanggung. Kalau kalian Nah iya, nggak apa-apa. Kau tunjukkan Islam Islammu aja di sini. Pintar banget tuh. Nggak apa-apa. Makanya Oh iya kalian dong. bebas ngapa-ngapain. Jelas dong, Tuhan saya pintar. Fitnah. Tuhan saya karena memang maha kuasa. Dia tahu segalanya. Tidak seperti Tuhanmu. Nggak ada. Tahu segalanya, tapi Allah katanya itu nggak ada. Allah tuh nggak ada. Allah tidak dia maha tahu. cuma utusan. Nggak ada tuh. Nah, Allah tidak Ada maha juga tahu. ayatnya. Dia cuma utusan. Tuh baca. Nabimu. Kalian makanya dicari tahu gimana apanya. Sebelum Nabi menikahi Aisyah, Aisyah itu mau dinikahi sama orang lain.
di rudal sama nabimu, ada bocil di rudal Muhammad, ada bocil di rudal Muhammad. Tidak, Aisyah itu dia umur 6 tahun, dengerin saya, dia umur 6 tahun nggak langsung disetubuhi. Digauli umur 9 tahun. Baru disetubuhi. Digauli Itu umur untuk 9 tahun. menyelamatkan dia dari orang-orang Digauli karena umur 9 tahun. orang-orang menikahi anak-anak di bawah 10 tahun. Ya, digauli umur 9 tahun. Dengan Nabi engkau pernah main lato-lato. Orang sekarang sama orang dulu beda tingkat dewasanya. Bu, anak umur 6 tahun ini pegang Dulu kaum Anda juga nikahin anak-anak kecil. Kaum Anda dari dulu sudah menikahi anak-anak kecil. Asal Anda tahu ya. Sebelum Nabi Muhammad menikahi Aisyah, sebelum Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum kalian sudah menikahi anak-anak kecil. Mana dalilnya kita? Kamu jangan Kalian asal cari setia. tahu Dalilnya mana kita? semuanya. Jangan cari tahu sepotong-sepotong. Mana dalilnya kita? Kamu jangan takia di sini. Mana dalilnya? Kalau ini ada dalilnya Itu nih bahwa ada Muhammad menikahi dalilnya. Aisyah. Di sini ada dalilnya bahwa Itu Muhammad menikahi Aisyah. Muhammad bukan nikahin anak kecil, itu kalian 26 tahun terus disetubuhi tidak? Disetubuhi Tunggu dia berapa? balik dulu, setelah balik baru disetubuhi. Kalau saya bisa kasih dalilnya, Anda mau murtad? Tidak. Modal congor ternyata. Modal congor ternyata. Memang nggak pernah tahu apa-apa. Iya, kita ini model congor. Nanti kalau dikasih ayatnya dia bantah. Nah itu, kita tuh kayak gitu. Gak tahu ayatnya, dikasih ayatnya dia bantah. Modal congor. Dari mana? Kalian mau sepotong-sepotong? Potong dari mana? Kalau saya kasih dalilnya bahwa Aisyah itu digauli umur 9 tahun, ya, itu kamu murtad atau tidak? Perempuan. Nggak ada yang lain. Nggak mau kan kamu? Nggak, Orang takut kan? Islam ada tuh yang mau naik. Takut kan? Takut kan? Kau takut kan? Apa yang ditakutkan? Kau takut kan? Sedikit Saya kasih dalilnya Aisyah itu digauli, masih kecil umur 9 tahun. Kau takut kan untuk murtad? Coba naikkan orang-orang muslim kalian. Coba Kenapa kau ngatur-ngatur? Kenapa kau ngatur-ngatur? Nggak berani kalian. Kau nggak berani dari tadi aja naikin kok. Kau ngatur-ngatur, kau nggak punya apa-apa. Kau nggak punya otak dan kamu nggak ada kepintaran dalam kecerdasanmu. Iya, Ya. kau yang paling Karena itu pintar. kamu modal congor. Aku nggak ada. Nah, karena kamu modal congor, nggak tahu apa-apa, dikasih dalil, tapi kamu berdalih dengan cuman asumsi dan omong kosong doangmu itu yang tanpa tahu. Nggak ada dalil. Agama saya tahu bagaimana agama saya. Mana dalilnya kalau kau tahu kita? Kau aja dari tadi bilang mana ayatnya, dikasih malah kau bantah. Itulah kau kita, nggak ada otakmu, turun aja kau, congor kau. Nabi romantisnya cinta